Keributan tidak terduga terjadi di dalam bus Transjakarta dan langsung menyita perhatian publik setelah videonya beredar luas di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan seorang ibu-ibu meluapkan amarah dan memaki penumpang lain karena tidak mendapatkan kursi duduk. Insiden tersebut diketahui terjadi pada Sabtu 20 Desember 2025 dan diunggah oleh akun @hani_raja_guk. Dalam video, Hani terlibat adu mulut dengan ibu-ibu yang memaksanya memberikan kursi non-prioritas yang sudah ia duduki. Meski Hani mengaku sedang mengalami sakit kepala dan tidak dalam kondisi fit untuk berdiri lama. Situasi semakin memanas ketika ibu tersebut menolak penjelasan dan justru melontarkan kata-kata kasar sepanjang perjalanan. Unggahan Hani pun memicu reaksi luas dari netizen yang budiman, yang menilai tindakan itu tidak pantas, mengingat kursi yang dipermasalahkan bukan kursi prioritas. Banyak netizen yang budiman menyayangkan sikap memaki di ruang publik dan menegaskan bahwa penumpang lain juga memiliki hak yang sama. Insiden ini turut memunculkan desakan agar pihak Transjakarta menambah jumlah kursi prioritas demi mencegah konflik serupa terulang. Enggak, biarin aja. Saya bukan duduk di kursi prioritas, kecuali iya, saya tapi kan bukan masalah bangku prioritas. Saya orang tua, kamu masih muda. Coba lihat KTP kamu berapa? Gak mau ngalah kamu sama aku. Saya nggak mau ngalah, kenapa? Enggak, kebiasaan bu. Kok kebiasaan? Anak muda kok gak mau ngalah sama orang tua. Aku mau lihat KTP kamu. Kamu umur berapa? Apa? Kamu umur berapa? Gak mau ngalah sama gue? Anjing lu ya. 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 Saya juga capek bu, saya Kok capek juga kamu anak muda? Lah, Hah? Gak mau ngalah ya. Biarin bu. Kebiasaan bu dia. bukan urusan ibu, saya bukan duduk di kursi prioritas. Gak masalah nggak prioritas. Ibu tahu nggak kalau misalnya orang lagi nggak enak badan, tahu nggak? Gue nggak mau tahu. Ya udah, saya juga nggak mau tahu ibu. Gak mau tahu gue. Ya udah. Gak mau ngalah ya. Buat saya bu, diri bu. Saya masih bisa jalan sana sini. Saya pun tahu empatinya rasanya sama orang tua tuh gimana gitu. Gak ada ini. Sifat orang. Iya bu. Kalau dari orang tua diajar. Gak ada rasanya ini. Emang batu dia anak. Belum aja dia kena balaknya dia. Saya mau di mana-mana bu. Kalau saya benar saya berani bu. Saya nggak takut. Yang saya takut hanya Allah. Lagi ya. Saya takut sama Tuhan saya. Kalau saya benar saya nggak takut sama manusia. Nggak ada empatinya. Benernya amat. Manusia iblis bukan manusia iblis. Gue lu menjulukin bangsa lu, anjing lu ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tuh, lihat tuh. Ibu ini kadang-kadang zakta. Kalau mau duduk, izin, minta tolong. Tolong nak, ibu ini mau duduk, ibu capean. Kan bisa seperti itu. Tapi tinggal orang lagi mau memberi apa tidak. Bukan hak orang, janganlah maksa orang. Ada etika di situ, Bu. Jangan sampai memakai orang lain. Itu namanya tidak sopan. Paham nggak? Kalau dalam kasus ini, menurut kalian siapa yang benar, siapa yang salah? Oke, aku mau menganalisa sedikit ya. Jadi ibu-ibu tadi yang memaki mbak-mbak yang lagi duduk itu adalah lansia ya. Jadi mungkin usianya di atas 65 tahun. Sedangkan mbak-mbak itu kelihatannya mungkin lebih muda dari si ibu ini. Sehingga ibu merasa berhak mendapatkan tempat duduk itu. Kalau aku sih setuju orang-orang yang disabilitas, orang-orang yang hamil, orang-orang yang lansia itu duduk tapi di kursi prioritas. Kalau mereka tidak mendapatkan kursi prioritas, kalau memang tidak dikasih
ya harusnya tidak maksa, karena nggak ada peraturan. Karena di atas RL atau kendaraan umum itu semuanya hanya himbauan saja. Jadi kalau aku pribadi, aku setuju dengan Mbak yang tetap duduk dan nggak mau ngasih, karena memang dia sudah duduk duluan dan dia bayar dan dia tidak duduk di kursi prioritas. Jadi kalau dia mau ngasih itu alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Definitely ibu yang lansia itu menurut aku salah ya, karena sudah memaki-maki dan sudah tidak pada tempatnya. Dia yang meminta etika agar Mbak itu berdiri untuk dia karena dia lansia, sama juga tidak menggunakan etikanya karena dia memaki-maki dan memaksa orang untuk berdiri untuk dia. Pesanku buat semua yang naik kendaraan umum, kalau memang nggak kuat berdiri, ada kendaraan yang namanya taksi atau taksi online. Silahkan tentukan pilihan Anda, kendaraan apa yang paling sesuai untuk Anda naikin. Ayo tebak yang salah siapa? Tadi gue lihat video tentang ibu-ibu yang berantem sama anak muda sesama pengguna Transjakarta. Persoalan bermula ketika si anak muda ini nggak mau ngasih bangkunya ke orang tua. Jadi karena dia berpikir ini kan bukan bangku prioritas, seharusnya ibu ini minta bangkunya ke bangku prioritas yang memang dikhususkan untuk lansia. Si ibu ini malah ngotot dan mencaci maki dengan bahasa-bahasa yang kasar. Yang salah siapa? Menurut gua, ini sebenarnya hanya miskomunikasi. Mungkin si ibu ini ngerasa dia lansia dan dia berhak duduk di tempat manapun dia mau gitu ya. Tapi sebenarnya secara aturan, lansia itu sudah ada bangkunya di kursi prioritas yang berwarna merah. Mungkin dalam satu bis itu ada 6-8 kursi merah untuk penyandang disabilitas maupun orang tua gitu ya. Nah, belakangan si anak muda ini baru bilang kalau dia tuh gak enak badan, tapi si ibu ini udah kepancing emosinya, panas segala macem. Dia tidak mau tahu gimana si ibu, dan si ibu ini dari awal sudah menyalahkan si anak muda ini karena merasa gua kan lebih tua dan lebih muda. Ayo kita lihat KTP, mana KTP lu, gue lihat. Bahaya juga nih kalau tiba-tiba gue lupa bawa KTP kerja kan, dia aja banding KTP kan, aduh ketahuan tuanya gue. Jadi ini adalah pentingnya bagaimana kita menjaga kenyamanan bersama di dalam transportasi publik. Si anak muda mungkin seharusnya juga bisa lebih legowo untuk memberikan bangku ke orang yang lebih tua. Dan si orang tua juga nggak usah ngegas-ngegas banget ya. Orang kalau digas mana mau ngasih, yang ada juga malah tambah emosi dia gitu kan. Jangan sampai kejadian ini berulang lagi, dan sama-sama kita belajar yuk bahwa transportasi publik adalah transportasi bersama. Ciptakan kenyamanan dan keamanan bersama. Terima kasih. Anjing, kaget. Istighfar ibu, istighfar. Itu yang diajak ngomong itu manusia. Kalau yang ini baru namanya anjing. Menurut kalian dalam kasus ini siapa yang benar dan siapa yang salah? Oke, kita bahas sama-sama ya. Jadi, ibu yang memaki mbak-mbak yang lagi duduk adalah seorang lansia, at least katakan aja dia di atas 60 tahun. Sedangkan mbak-mbak itu sepertinya dia jauh lebih muda dari ibu-ibu itu. Sehingga ibu merasa berhak mendapatkan tempat duduk. Berdasarkan yang aku tahu, kursi prioritas itu memang selalu ada di transportasi umum. Biasanya diperuntukkan untuk mereka yang lansia, ibu hamil, kemudian ibu yang membawa anak kecil, ataupun disabilitas, dan orang yang mengalami kendala medis. Jadi, semisal ibu ini tidak dikasih, dia tidak boleh memaksa, apalagi memaki-maki, bahkan berkata-kata yang tidak pantas. Karena tidak ada aturan di KRL atau transportasi umum, yang ada itu hanya berupa himbauan saja. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih setuju dengan mbaknya tadi. Karena yang pertama, si mbak duduk duluan, kemudian yang kedua, dia tidak duduk di kursi prioritas, dan kalau semisalnya si mbak ini memberikan kursinya untuk ibu itu merupakan salah satu bentuk empati atau menghargai orang tua. Tapi, kalaupun enggak, juga nggak apa-apa, dan pastinya ibu ini salah. Yang pertama, dia memaki-maki orang tidak pada tempatnya. Yang kedua, dia memaksa orang untuk berdiri untuk kepentingan pribadinya dia, dengan alasan dia lebih tua. Sedangkan kursi yang ditempatinya bukanlah kursi prioritas. Menurutku ibu itu bisa kok meminta dengan cara yang baik, tidak perlu memaki-maki, apalagi berkata-kata yang tidak pantas. Si ibu juga tidak memiliki etika loh, dengan cara dia memaksa si mbak untuk berdiri,
Padahal dia tidak duduk di kursi prioritas. Dan kalau kalian menemukan video yang berikutnya, ada loh kata-kata si ibu itu bahwa dia masih kuat berdiri. Buat kalian semua, pengguna transportasi umum, kalau dirasa tidak mampu untuk berdiri, kalian bisa menggunakan alternatif lainnya. Ada kendaraan yang namanya taksi online atau ojek online. Kalian bisa menyesuaikan dengan ekonomi kalian ataupun dengan kesehatan fisik kalian. Jadi buat si ibu, tolong ya Bu, jangan maki-maki di tempat umum. Seharusnya orang yang lebih tua itu menjadi panutan, bukan memaki-maki dengan mengumpat kata-kata yang tidak pantas. Dan buat si Mbak dalam kondisi yang benar-benar tegang banget, tapi dia tetap tenang. Salut sih.